Jadi itu bicara oknum yang satan. Oknum ini mengajarkan setelah aku pergi akan datang Yesus palsu, akan datang Isa palsu. Nah, itulah yang kau sembah sekarang melalui pengajaran rasul palsu. Gitu, Bung. Ini hadiah lagi saya kasih. Tadi saya sudah kasih hadiah ya. Kisah Para Rasul 21 nomor 15 sampai 26. Di situ Paulus pendiri agama Kristen bertobat dari mengajarkan agama Kristen. Catat itu. Saudara-saudara Kristen, pendeta atau apapun itu, catat itu. Ternyata Paulus bertobat. Paulus kemudian ketika dia bertobat, dia mentahirkan diri. Melakukan persembahan. Persembahan Yahudi itu pasti persembahan yang disampaikan oleh Yesus di dalam Matius 8 nomor 4. Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam. Berikanlah persembahan yang dipersembahkan, yang diperintahkan oleh Nabi Musa. Nabi Musa dalam imamat 1-2 diperintahkan mempersembahkan hewan, binatang, kurban. Berarti ketika Paulus kemudian mempersembahkan persembahan di dalam Kisah Para Rasul 21, Paulus mempersembahkan hewan kurban. Lalu sia-sialah pengorbanan Yesus di atas pohon. Ternyata Paulus bertobat lagi dari dosa-dosanya. Dia telah mengajarkan orang untuk makan babi, dia mengajarkan orang untuk makan darah, dia mengajarkan orang untuk tidak bersunat. Begitu kembali ke Yerusalem, ternyata dia kemudian bertobat dari pengajaran tersebut. Coba Anda baca tuh. Nah, kemudian ini hadiah yang kedua. Di dalam kisah Pewarta 1 nomor 11, di situ malaikat berkata, malaikatnya berkata apa? Yesus yang kalian lihat terangkat ke langit akan datang untuk kedua kalinya sama seperti kalian melihat dia ke langit. Ketika dia naik ke langit, dia lengkap dengan jasadnya. Ketika dia turun untuk kedua kalinya, lengkap dengan jasadnya. Yang datang kepada Paulus tidak ada jasad, hanya cahaya dan suara. Itu siapa? Dan Paulus mengatakan di dalam Galatia 1, jelas dia mengatakan bahwasanya aku menerima Injil bukan dari manusia. Berarti bukan dari Yesus. Gitu Bang ya. Galatia 1 nomor 11. Sebab aku menegaskan kepadamu saudara-saudaraku bahwa Injil yang kuberitakan itu bukan Injil manusia. Yesus manusia, berarti bukan dari Yesus yang asli, tapi dari Yesus yang berbentuk roh. Tuh, karena dia mengatakan karena aku bukan menerima dari manusia dan bukan manusia yang mengajarkan kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh pernyataan Yesus Kristus. Yesus Kristus itu manusia yang asli. Tetapi dia mengaku, aku menerima Injil bukan dari manusia. Berarti bukan dari Yesus asli. Tapi aku menerima dari pernyataan Yesus Kristus yang bukan manusia. Nah, apa itu? Paulus menerima dari mana? Dari makhluk yang bukan manusia yang mengaku Yesus Kristus. Itulah yang kau sembah, Bang. Mudah-mudahan tercerahkan. Itu hadiah saya dari saya 2. Kisah Para Rasul 21, data nomor 15 sampai 26. Hadiah saya yang kedua adalah Kisah Para Rasul 1 nomor 11. Terima kasih Bang pencerahannya. Iya. Terima kasih pencerahannya Bang. Boleh jawab nggak nih? Iya, silakan. Oh iya, baik. Ya, terima kasih Bang Juma yang cerdas dan smart. Aduh, saya merasa tersanjung ini. Hebat banget, cuma cerdas, suaranya juga bagus. Cuma saya nggak pernah lihat yang nggak pakai masker, jadi gitu. Ya, oke, baik. Terima kasih. Ya, lanjut ya. Ini Bang, ketika Abang ngutip Kristen pemakan babi, pemakan bangkai, pemakan darah lah, Abang kurang adilnya gini, nggak pernah ngutip Yesus yang bilang begini nih. Bukan yang masuk ke mulut yang membuat orang itu najis, tetapi yang keluar dari mulut. Nah, ini Abang nggak pernah. Coba sewaktu-waktu Abang jelasin deh ini, biar kita juga ikut tercerahkan. Itu satu nih. Kedua, ini saya juga memahami lah kalau sedikit kesulitan dalam memahami, memaknai Yesus itu sebagai sebagai Tuhan yang disembah itu.
Karena tadinya juga saya juga hampir mualaf itu. Tapi setelah saya berteologi bersama ortodok, wah semua kejawab semua. Jadi yang saya tahu dari dulu nih Bang, memang Yesus itu memiliki dua artinya dia insani, dia juga ilahi. Ini yang tidak diajarkan di Kristen Protestan. Itu. Tapi ketika saya memahami Yesus Kristus itu memiliki kodrat insani dan memiliki kodrat ilahi, saya baru paham. Artinya ketika saya mengatakan Yesus Tuhan, dalam artian orang Muslim kan berarti Tuhan yang Maha Esa nih. Itu bukan tubuh fisiknya Yesus yang bisa lapar, Yesus yang lemah, Yesus yang artinya kelelahan, Yesus yang mati. Artinya Yesus yang adalah kalam Allah, yang adalah firman Allah, maksud saya begitu Bang. Jadi boleh nggak Anda tunjukkan kepada saya 0,1% sisi keilahian Yesus? Ada nggak? Sekarang saya tanya Abang, Bang, yang bisa mengampuni dosa itu Allah apa manusia Bang? Yesus tidak pernah mengatakan dosamu telah aku ampuni. Oh ada ayatnya Bang. Silakan Anda tunjukkan kepada saya. Hei anakku. Ya silakan tunjukkan. Di mana tertulis? Ya nanti nih saya lagi cari dulu. Dosamu telah diampuni Bang, bukan dosamu telah aku ampuni. Aduh. Iya, coba nih. Ada nanti Bang. Terus lagi ya. Terus lagi. Nggak ada dalilnya kan? Ada lewat. Bang, ada Bang. Tunjukkan dalilnya Bang. Tunjukkan. Atau hadapkan guru ortodoks yang ke sini. Biar kuliahin sekalian. Silakan. Nih ya. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Telah diampuni. Nah, kalau dia bukan, artinya apakah dia berbicara sebagai manusia, wujud manusianya? Tentu saja tidak. Ini berbicara bahwa dia yang lebih dari sekedar manusia. Yang saya minta mana pengakuan Yesusnya, kan sisi keilahian yang kita cari ini sekarang. Sebagai ilahi. Ini Bang. Ya, kalau tidak salah di Yohanes nih, sebelum Abraham, ketika waktu itu Yahudi kan, orang Yahudi bingung nih, kamu anak kecil kok sudah ngomongnya begini, kayak gitulah ya. Kemudian Yesus bilang begini, sebelum Abraham jadi, aku sudah ada. Berarti lebih hebat Salomo lebih hebat berarti Bang, karena Salomo mengatakan sebelum langit digariskan aku sudah ada. Lebih hebat Salomo berarti. Itu maksudnya bukan Salomo, itu maksudnya Lalu siapa Bang? Hikmat, maksudnya hikmat. Kenapa bisa Anda mengatakan itu bukan Salomo? Kenapa bisa Anda mengatakan? Kenapa? Ya bukan Wong Salomo. Kenapa bisa Anda mengatakan itu bukan? Ya bukan Wong, memang alasannya itu karena Anda Kristen. Alasannya karena Anda Kristen. Sedang mengajarkan hikmat. Iya, ini Yesus itu anaknya Salomo mengajarkan tentang Yesus. Salomo mengajarkan, dia sedang mengajarkan hikmat, bahwa hikmat iya itu saya tahu. Dan Salomo mengatakan apa? Salomo mengatakan dia ada sebelum langit digariskan. Loh kok Anda larinya ke Yesus? Kalau Anda mengatakan baca juga oleh firman Allah langit diciptakan dan dari hembusan nafasnya segala tentaranya, kan begitu Bang. Ya memang betul. Memang betul. Aku sudah ada. Orang yang amruhu idza arada shay'an ayaqul lahu kun fayakun. Memang betul. Iya. Tidak ada yang salah di situ. Sedangkan ketika Yesus mengatakan, akulah Alfa dan Omega. Itu Yesus yang Anda sembah, itu makhluk yang aku bilang. Yesus anak Maria tidak pernah mengatakan itu. Di mana Anda tunjukkan kepada saya? Di mana Yesus anak Maria sebelum ke langit ada perkataan? Ya itu kan kesaksiannya para rasul. Lah sekarang. Kesaksian para rasul. Inilah susahnya kalau cuma juga percaya rasul kan? Iya kan? Udahlah. Dan di surat Yasin juga ada Rasul Paulus disebut namanya, Bu. Udahlah. Anda ke gereja aja deh, ke gereja, colok pantat pendeta, jilat anusnya biar Anda waras.
Nggak ada tempat bagi orang yang stupid di sini. Nggak ada orang. Nggak ada orang bodoh, Saya kira Bang orang Juma orang bodoh di sini. kolegikal nih. Kok Enggak apa-apa, ngomongnya enggak apa-apa. ada segala- Saya tidak ada waktu untuk Juma. orang yang hanya bisa menipu. Kali mulut Juma. Bang Juma, saya kok sedih Makananmu aja babi anjing kok, masa gitu. Enggak suka saya berdiskusi dengan orang yang enggak jujur, enggak Iya, suka. tapi kan mulut itu dijaga juga. Oh, Juma. ngapain sama orang kafir nggak perlu, apalagi sama berarti setan, pengikut setan nggak perlu. Mulutmu Pengikut setan menandakan ajaran. Setan tidak Itu perlu. Memang saya harus memerangi pengikut setan. Al-Quran saya mengatakan itu. Innal ladina amanu yukatiluna fi sabilillah wal ladina kafaru yukatiluna fi sabilit tagut. Faqatilu awliya syaitan. Itu perintah Al-Quran. Perangilah pengikut setan. Perangilah saudara-saudara setan. Saya menganggap ketika Anda membantah Bible, Anda itu sedang kerasukan setan. Saya harus perangi. Anda mengatakan Amsal 8. Oh, itu adalah hikmat. Itu untuk Yesus. Nanti giliran saya baca di dalam di Amsal 8 nomor 22. Tuhan telah menciptakan aku. Berarti Anda mau mengakui Yesus ciptaan. Mau enggak? Mau enggak Anda mengakui Yesus ciptaan? Ini kalau orang-orang penipu tidak mengerti tentang Bible ya kayak gini. Asalnya rocos. Kitabnya orang Yahudi Amsal itu, bukan kitabnya orang Kristen. Yang paham tentang Amsal adalah orang Yahudi, bukan orang Kristen. Orang Kristen itu hanya mencocok-cocokkan Tuhan yang dibawa oleh orang Roma untuk mereka tuhankan. Kalau Anda memaksakan Amsal 8, sebelum dunia diciptakan, apa dikatakan bahwa aku ada sebelum langit digariskan, aku ada sebelum bumi diciptakan. Oh, itu hikmat untuk Yesus. Berarti Yesus diciptakan. Mau? Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya. Oh, berarti yang Anda sembah selama ini bernama Yesus itu ciptaan rupanya. Oh, baru tahu saya. Sementara Kristen sedunia mengatakan Yesus bukan ciptaan. Kalau begitu Amsal 8 ini bukan untuk Yesus. Mohon maaf nih Bang, tidak ada jalan orang Kristen itu bisa membodohi kami selama Bang Suha masih hidup. Nggak ada. Mau seperti apapun kalian melilit lidah, seperti apapun kalian menyembunyikan kebenaran akan terungkap. Semakin Anda berbicara, semakin akan saya ungkap semua isi Bible. Bahwa Yesus itu adalah makhluk halus yang kalian sembah, bukan Tuhan. Gak perlu kebohongan di sini. Kita jujur-jujuran saja. Ketika Anda menganggap Yesus Tuhan, selesai Anda. Anda adalah antikristus. 2 Yohanes 1 nomor 7. Siapakah penyesat itu? Siapakah iblis itu? Siapakah pembohong itu? Siapakah antikristus itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia? Yang tidak mengakui Yesus datang sebagai manusia. Ketika Anda mengatakan Yesus Tuhan, berarti Anda iblis. Hanya iblis yang bisa mengatakan Yesus itu adalah Tuhan. Hanya iblis, hanya pengikut setan yang bisa mengatakan itu. Kenapa? Dalil di dalam kitab saudara sendiri yang mengatakan 2 Yohanes 1 nomor 7. Siapakah penyesat? Penyesat dalam bahasa Yunani planos. Planos ini artinya apa? Pembohong, penipu, antikristus. Bukankah mereka yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Dengan Anda mengatakan Yesus itu adalah Tuhan, berarti mulut Anda mengatakan dia manusia, tetapi pada prinsip keyakinan Anda, dia itu adalah Tuhan. Berarti apa itu? Pembohong, penipu, iblis. Gitu ya. Jadi saya paling suka berdiskusi dengan orang yang bisa jujur, baik terhadap dirinya sendiri, maupun terhadap Bible-nya, maupun terhadap orang yang mendengarkan perbincangan kita ini. Tapi kalau Anda ngotot, pembohong, penipu, saya paling tidak suka. Anti saya. Karena saya harus memerangi pembohong-pembohong kayak seperti itu. Kitab Al-Quran saya menerangkan. Faqatilu awliya asyaitan. Perangilah saudara-saudaranya setan. Perangilah teman-teman setan. Jelas itu. Saya udah kasih hadiah 2.